Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di mata kuliah Tektonofisik pada pekan 11. Pada video pembelajaran ini, kita akan melanjutkan penjelasan mengenai tektonik dalam materi tentang pembentukan gunung api. Sebelumnya akan saya disclaimer dulu bahwasanya pada materi ini kita hanya dibatasi dari pembentukan gunung api berdasarkan dari aspek tektonik gitu ya, atau geologi struktur secara umum. Nah, nanti apabila ingin detailnya bagaimana pembentukan gunung apinya, seperti apa bentukan-bentukannya, itu nanti akan dipelajari di mata kuliah sendiri, di mata kuliah geologi gunung api. Oke, jadi itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita memiliki dua outline, dan nanti juga videonya saya bagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah volcanic dan tectonic relationship, hubungan antara vulkanik dengan tektonik seperti apa. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana pembentukan batuan vulkanik secara umum ya. Oke, kita masuk ke set pertama. Ini adalah merupakan vulkanik secara umum. Jadi ini seperti gambar-gambar yang sudah kalian lihat juga sebelum-sebelumnya ya. Jadi memang ini tidak asing lagi mungkin dari kalian, bahwasanya kalian bisa melihat di sini ada suatu subduksi, oke. Ada subduksi, di sini juga ada subduksi. Otomatis ini daerah aktif margin ya, daerah aktif margin. Ini atasnya konvergen. Lalu di sini ada pemakaran tengah samudra juga, ada pematangan tengah samudra yang ini merupakan batas dari lempeng dari divergen seperti itu ya. Jadi ada pergerakan menjauhi lempeng, dan juga kita lihat bahwasanya gunung api bisa terbentuk di mana saja. Nah, kita bisa lihat di sini ada gunung api. Ini terbentuk akibat adanya titik panas ya, atau hotspot begitu. Dan juga kita lihat di bagian sini, gunung api juga bisa terbentuk pada akibat dari zona subduksi. Tentunya gunung apinya terbentuk di bagian kontinental crust, gitu. Dan tentunya selain dari dekat subduksi atau di volcanic arc, begitu, gunung api juga bisa terbentuk di tengah-tengah kontinen seperti gambar kanan ini ya. Ini terbentuk membentuk suatu kaldera dan subfriolitik. Nah, ini ada di Yellowstone seperti itu. Nah, bagaimana, kenapa bisa jadi di mana saja gunung api terbentuk? Nah, itu yang akan kita bahas pada pekan kali ini. Nah, tentunya posisi dari gunung api tersebut itu juga akan tentunya juga berasosiasi dengan batuan-batuan nanti yang terbentuk. Seperti kalau di tengah samudra mungkin memiliki basaltic silt volcano yang memiliki magmanya cenderung sifatnya basaltik. Apabila memang di jalur subduksi begitu, di busur pegunungan di mountain arc-nya itu mungkin memiliki magmanya andesitik begitu, atau gunung apinya andesitik. Sedangkan di tengah kontinen, di bagian yang kita bisa lihat di sebelah kanan ini, itu magmanya cenderung riolitik atau bersifat felsik ya secara umum. Oke, baik. Nah, ini dia, jadi distribusi aktivitas gunung api itu tentunya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi bisa di dalam batas antar lempeng maupun pada titik tengah lempeng. Oke, di batas antar lempeng itu terkait dengan zona penunjaman atau di zona subduksi. Nah, ini yang paling umum kita jumpai dan juga terjadi di Indonesia ya. Lalu yang kedua tentunya di zona pemekaran. Di zona pemekaran samudra tentunya di mid ocean ridge, namun tidak terlalu eksis. Lalu yang ketiga itu di zona pergeseran atau pensesaran. Ini di transform atau di benua itu di strike slip, itu akan menghasilkan gunung api yang kecil. Nah, di sini ada tanda tanya karena memang masih dalam tanda tanya apakah memang benar murni karena zona pergeseran atau memang sebenarnya dipicu dari zona penunjaman dan lalu tergeser seolah-olah dibentuk oleh pergeseran, padahal oleh zona penunjaman. Dan yang keempat juga bisa terjadi di titik tengah lempeng.
yang tadi kita lihat baik di kontinen bisa terjadi maupun di oceanic. Nah, itu dari hotspot begitu ya. Oke, kita masuk. Nah, ini merupakan model. Ini kita lihat di bagian tengah. Ini merupakan model dari kita tahu di sini ada divergen di zona pemekaran samudra. Bahwasanya di sini memungkinkan terbentuknya gunung api atau mungkin ada terobosan magma di sini ya secara umum dan keluar begitu. Namun langsung menghasilkan sebuah pematang dan ada batuan-batuan yang kita kenal dengan kompleks of Viollet nantinya begitu. Nah, ini yang menjadi pembentukan lantai dasar samudra, batuan lantai dasar samudra. Gitu. Nah, dipengaruhi oleh magma yang naik dan membuat gaya atau driving force ke arah yang berlawanan begitu. Nanti di sini magmanya keluar dan menghasilkan menghasilkan batuan begitu, batuan beku yang membeku menghasilkan batuan beku. Dan tentunya pada oceanic ini magmanya cenderung bersifat basaltik, jadi batuan-batuannya pun yang bersifat basal. Nah, itu untuk di bagian pemekaran lantai samudra. Dan juga yang paling umum kita jumpai saat ini dan juga terjadi di Sumatera, di Jawa ya. Jadi gunung api itu terbentuk dari subduksi atau magma pembentukan magma dipicu dari adanya subduksi. Tentunya di zona subduksi ini memiliki kaya akan silika ya komposisi magmanya dan lebih bersifat asam hingga intermediate atau granitik sampai andesitik. Nah, tentunya kita tahu di sini ada subduksi ya. Jadi di titik tertentu maka pada bagian oceanic crust-nya ini akan mengalami partial melting atau meleleh sebagian karena memang di sini ada pressure yang tinggi dan juga temperatur yang tinggi tentunya di kedalaman. Akhirnya dia membentuk magma setelah melting. Nah, jadi di sini kan sudah ada terobosan magma sebelumnya. Nah, di sini terobos juga dari komponen oceanic, maka di sini akan bersifat asam hingga intermediate karena ada percampuran dari magma yang bersifat basaltik dari partial melting oceanic dan juga magma yang ada di kontinen. Ini yang bersifat cenderung granitik. Begitu. Oke, kita tahu ini adalah model yang simple untuk oceanic versus oceanic subduction, jadi ini tetap sama ya. Jadi oceanic versus oceanic juga akan mengalami subduksi, namun memang di sini lebih cenderung magmanya bersifat basaltik ya. Sedangkan di sini kita lihat di bagian yang kompleks, ini contohnya di Jepang, ini juga sama dengan tadi ketika oceanic dengan kontinen dalam hal generating magmanya. Jadi dia akan memiliki komponen yang mungkin bersifat intermediate. Dan juga sama ini bagian kanan ini merupakan jalur subduksi karena membentukkan pegunungan api sebagai mountain beltnya atau magmatic arc. Nah, jadi bisa diingat juga ketika misalkan suatu kontinen itu memiliki jalur atau busur magmatik yang memanjang begitu ya, itu juga kita bisa mendelineasi zona subduksinya dari lokasi tersebut. Contohnya ketika kita mempunyai gambar taruhlah begini ya. Ini kan ada Sumatera ya, di sini Jawa begitu. Anggap seperti ini ya. Nah, kita mengetahui bahwa di sini ada bukit barisan ya, gunung-gunung api dan di Jawa pun ada yang melintang gunung api seperti ini. Nah, ini juga bisa jadi representasi jalur subduksi. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, begini. Ini representasi jalur subduksi. Jadi hampir trennya itu sama dengan jalur dari busur gunung apinya. Once ketika jalur gunung busur api itu melengkung atau tiba-tiba bergeser begitu, jadi memang mungkin umur dari gunung api tersebut juga berbeda atau ada peristiwa-peristiwa tektonik tertentu yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Oke, baik. Nah, berikutnya itu ada dari hotspot atau mantle plume dan oceanic. Jadi dikatakan bahwasanya adanya sebenarnya proses hotspot juga sudah saya jelaskan ya di pertemuan awal, bahwasanya adanya magma yang menerobos karena memang tidak bisa lari ke kiri dan lari ke kanan, akhirnya dia lari ke atas begitu. Dari ke atas tentunya juga akan ada source yang memicu di situ, ada partial melting mungkin dari
lempeng yang driving begitu di berenang-berenang, bisa jadi di astenosfer begitu, atau memang gara-gara memang adanya heterogenitas dari magma tersebut. Karena kan kita tahu bahwasanya magma itu bersifat viskos ya. Viskos itu kan memiliki segmen-segmen tersendiri. Nah, ini adalah salah satu hotspot di oceanic. Kita ambil contohnya itu di Hawaii. Kita bisa melihat bahwasanya Hawaii itu bisa dikatakan memiliki jalur pegunungan api ya, mirip-mirip subduksi, tapi memang hanya satu titik saja yang aktif. Jadi kita lihat ini merupakan kita lihat gambar kita dulu ya, ini merupakan hotspot ya. Jadi ini di tengah oceanic, tiba-tiba ada plume, jadi magmanya menaik gitu ya, naik menembus ke permukaan dan akhirnya menimbulkan tonjolan. Kalau kita ibaratkan muka itu, dia menimbulkan bisul lah gitu ya, bisul yang istilahnya jadinya menonjol karena memang ada tekanan dari magma tersebut di sana begitu ya. Nah, tentunya ketika di oceanic itu pastinya memiliki sifat yang basaltik. Nah, tentunya karena lempeng itu juga terus bergerak dan sedangkan tonjolan atau hotspot itu cenderung diam di satu titik, jadi memang gunung apinya tersebut juga berpindah atau bergeser. Kita ketahui, kita lihat di sini ada titik A, B, C, D, dan E ya. Nah, E itu merupakan Hawaii yang merupakan hotspot pada saat ini ya. Nah, tetapi pada 1 juta tahun yang lalu itu di sini hotspotnya. 1 juta tahun yang lalu ini sebagai hotspot, 1 juta ini sekitar 2 juta tahun yang lalu. Lalu 3 juta tahun yang lalu ini di titik B di Oahu, sedangkan di titik A itu 3 sampai 5 juta tahun yang lalu. Ini datanya di sini ya, itu di Kauai. Di sini gunung apinya sudah tidak aktif. Di sini tidak aktif, di sini tidak aktif, dan di sini tidak aktif. Mengapa tidak aktif? Simpel, karena memang tidak ada sumber magma yang menerobos ke atas begitu. Jadi tetapi kita bisa melihat bahwasanya lempeng ini nih, lempeng Pasifik, dalam hal ini kan lempeng Pasifik ya, dia bergerak ke arah kiri atas kalau dari gambar ini ya, atau ke arah northwest seperti itu kalau dalam peta. Di sini tidak aktif, tidak aktif, tidak aktif, tidak aktif, dan di sini aktif. Dan mungkin 1 juta tahun yang akan datang, Hawaii sudah jadi gunung api yang tidak aktif dan muncul hotspot yang baru. Oke, nah masih sama konsepnya, namun ini berada di kontinen. Kenapa bisa di kontinen? Memang banyak teori yang bisa yang berkembang. Kenapa bisa ada hotspot di kontinen tiba-tiba? Ya tadi juga ada mungkin ada yang bilang juga ada slack break off, lalu breaknya itu nggak langsung partial melting, tapi dia mungkin jalan-jalan dulu gitu, jalan-jalan dulu ke tengah kontinen baru melting di sana, lalu bikin atau membuat magma yang ada di tengah-tengah kontinen itu menerobos ke atas gitu kan, ataupun akibat adanya juga isostasi. Kita ingat bahwasanya ada semakin menipis di suatu daerah atau semakin tipis ketebalan suatu titik, suatu daerah tertentu, maka akan semakin tipis juga bawahannya dia atau akarnya dia. Jadi bisa jadi ada beberapa hal ya. Nah, yang jelas ketika memang ada di kontinen, memang karena kontinen juga magmanya bersifat felsic atau granitik ya, dan tentunya nanti akan diterobos oleh magma yang basalt dari bawah begitu. Jadi nanti di sini akan tercampur, jadi memiliki komponen granitik atau felsic hingga intermediate. Nah, di sini contohnya di Yellowstone ya di sini, tapi memang tipikalnya tidak membentuk gunung api yang tinggi, tapi dia membentuk suatu lubang yang nanti kita sebut sebagai kaldera seperti itu. Nah, tentunya di sini komponen dari riolit. Ya, riolit juga kalian tahu sendiri ya, berarti di situ kan riolit yang asam tetapi ekstrusi begitu, dan bawahnya itu granit atau ekstrusinya di situ. Oke, itu contoh-contohnya. Nah, sekarang berhubungan dengan spreading ridge transform. Jadi ini ada beberapa tipe dari pembentukan gunung api di back arc spreading. Jadi kita lihat bagian A itu dikatakan spread ridge transform.
Nah, jadi memang yang tadi saya kaitkan bahwasanya di sini ada subduksi, lalu dia membentuk magmatic arc kan, dan di bagian bawah itu akan adanya spreading dari backup. Tentunya tentunya ketika terjadi spreading seperti ini akan ada magma yang muncul juga. Nah, ini yang tadi saya bilang di zona pergeseran tadi. Di sini muncul. Nah, tapi untuk bagian A ini contohnya di Mariana, di Izobonin dan di Tengah Karmandek, di sini belum belum menimbulkan tonjolan seperti itu ya. Sedangkan kita lihat di bagian C juga. Nah, di sini adanya diffuse intrusion dan extrusion. Jadi ada percampuran antara intrusi dengan ekstrusi. Ini contohnya di New Hebrides dan di Solomon. Jadi ada spreading, terus magmanya keluar ke atas, dan akhirnya ya membeku di dalam sebagai intrusi dan membeku di luar sebagai ekstrusi. Lalu yang B itu ada disordered spreading. Spreading itu jadinya dia sudah tidak random, kemunculannya random. Jadi dia dan tentunya juga masih ditanyakan juga daerahnya di mana seperti itu ya, karena tidak ada pola di sini. Tapi kemungkinan akan terjadi 3 hal seperti ini bila kita kaitkan dengan backup reading. Baik, ini merupakan struktur thermal dan peleburan pada subduksi. Ini kita lihat bahwasannya ada 3 kemungkinan yang terjadi ketika subduksi. Ada yang memang sudut penujamannya tajam seperti ini ya. Tentunya kalau apabila tajam, itu memiliki jarak yang cukup dekat antara palungnya dan busurnya yang kita sebut sebagai trench gap, gitu kan, jarak di trench. Sedangkan kita lihat bahwasanya ketika lempengnya landai, itu cenderung menghasilkan busur magmatik yang cukup jauh daripada titik subduksinya atau palungnya. Jadi juga kita bisa menginterpretasi sudut penujaman dari subduksi dari jarak antara busur magmatiknya dan juga dari palungnya. Lalu yang ketiga, ini kondisi ketika subduksinya tidak menujam ke bawah, tapi dia jadinya seolah-olah ke bawah begini, dan bisa kita katakan kondisi juga ya, karena memang ini masih komponen oseanik mungkin ya. Nah, ini contohnya, dan tidak menghasilkan gunung api, atau biasanya kondisi seperti ini kondisi awal-awal subduksi. Nanti dari C itu berubah jadi B, berubah jadi A, atau ini juga bisa diilustrasikan sebagai kolisi lah secara umum ya. Tapi kolisi kan cenderung jadinya nanti tidak akan menghasilkan trenching, tapi menghasilkan tonjolan ke atas begitu, menghasilkan mountain belt. Oke, ini nanti silahkan dibaca juga kondisinya. Nah, ini juga ada nih yang bagus bahwasanya andesitic magma itu terbentuk kurang lebih 100 km dari kedalaman. Jadi memerlukan tebalan yang cukup tebal untuk menghasilkan andesitic magma. Nah, tentunya sudut dari subduksi itu mendeterminasi atau bisa menentukan jarak antara busur dengan palung. Oke, nah ini kita lihat juga ini subduksi, bahwasanya ini subduksi yang cukup tajam ya, berarti ya kalau dari model tadi model A. Nah, ini ada subduksinya, di sini ada palungnya, di sini ada volcanic arc-nya ya, ada volcanic arc-nya. Di sini ada partial melting, di sudah 110 derajat otomatis dia akan melting ya di sini. Nah, di sini akan jadi source magma, dan yang menerobos nanti akan menjadi volcanic arc di sini. Dan tentunya jarak antara palung dengan volcanic arc ini disebut sebagai arc trench gap. Nah, ini juga saya kira sudah saya jelaskan bahwasanya ini adalah hubungan dari magma dengan panas, temperatur dengan kedalaman. Bahwasanya ini model-model dari zona subduksi. Kita lihat di bagian subduksi yang menujam, karena memang dia membawa air dan dalam kondisi cukup dingin, maka dia akan merubah gradien temperatur di kedalaman. Jadi tidak flat saja. Jadi di jalur penujaman dia akan cenderung lebih dingin mengikuti tujuannya begitu ya. Nah, jadi titik di sini panasnya tidak akan sama dengan titik di sini, walaupun dia sejajar, kita anggap seperti itu ya. Dan tentunya pada pembentukan volcanic arc,
dia memiliki gradien yang tiba-tiba meninggi ya, karena memang di sini ada konsentrasi magma di sini, otomatis dia memiliki titik tinggian. Nah begini ya, jadi di sini titiknya lebih tinggi, lebih panas daripada yang lain. That's why di sini terjadi volcanic arc panjang ini, dan backup basin juga mungkin akan spreading dan akan terjadi juga volkanik akibat pergeseran di sini ya. Nah, makanya di kontinen itu tidak terlalu banyak gitu kan. Nah, adapun ketika nanti ada hotspot, mungkin ketika ada lempeng yang mungkin bergerak ke sini, atau mungkin di sini ada erosi, penggerusan, ada isostasi yang akhirnya menerobos juga di sini. Oke, nah di sini juga apa namanya, ini model yang lebih simpel. Di bagian kanan ini dihubungkan antara island arc dan subduksi begitu ya. Ini ada apa namanya, terang-terangannya. Di sini ada gradien temperaturnya juga gitu. Oke, ini untuk distribusi gunung api atau busur vulkanik. Pada umumnya jarak antara pusat vulkanik dengan range-nya itu memiliki jarak sekitar 70 km, dan jalur sumber magma linear. Intervalnya tergantung pada viskositas magma serta mantel dan ketebalan yang melebur. Jadi bisa jadi jaraknya itu dari titik ke titik sini ya, dari antar gunung ke gunung begitu, antar apa namanya, antar vulkanik ke vulkanik yang lain gitu. Tapi itu sebenarnya kan umum saja, yang sudah ada juga gitu. Jadi tidak bisa dikatakan spesifik seperti itu. Nah, yang bisa dikatakan bahwasanya kita lihat di bagian kanan. Jadi ada beberapa model pembentukan gunung api. Nah, di sini ketika flat aja tuh, ketika satu dapur magmanya itu sama begitu ya. Satu jalur dapur magmanya tentunya akan menghasilkan gunung api yang sama. Nah, once yang saya bilang tadi, ketika memang gunung apinya tidak lurus atau ada yang di belakang sebagian, bisa jadi akan ada fault surface, karena tidak dipungkiri bahwasanya karena memang ini berhubungan dengan magma, maka dia viskos dan dia pasti memiliki segmentasi tersendiri, sangat heterogen sebenarnya. Jadi bisa jadi adanya fault di sini menghasilkan pembentukan busur magma yang cenderung lebih belakang gitu hitungannya ya. Dan yang di sini ini undulating, jadi terlipat begitu, dia terlipat, dia maling perlipatan yang walhasil akan menghasilkan gunung-gunung yang kita kira random gitu. Tapi nanti memang harus dilihat dari sebuah polanya, pola subduksinya, dan juga bisa jadi analisis tersendiri tuh untuk ini. Nah, oke, kita lihat ini adalah kondisi gunung api di Indonesia. Ini dari HOL 2005. Kita lihat di titik segitiga merah, ini merupakan persebaran gunung api. Nah, kita lihat di Jawa, di Sumatera, terus ke Jawa, ke apa namanya, ke kepulauan NTT NTB. Nah, lalu dia dari sini naik ke atas ya, ke Maluku, Halmahera. Di sini juga Sulawesi, di Manado di sini ada. Nah, di sini kita lihat nih, di sini ada gunung api yang seolah-olah berpasangan di sini ya, tapi di sini diam, bukan diam, maksudnya hilang begitu ya. Nah, di sini menerus ke sini, ke Filipina, naik ke atas, terus sampai ke Jepang begini ya. Dan di sini pun ada. Nah, kita lihat bahwasanya kalau misalkan kalian masih ingat gambar batas antar lempeng, ini ini menandakan batas antar lempeng juga ya. Nah, kalau misalkan kalian ingat, di sini ada batas antara Indo-Australia dengan Eurasia kan. Nah, di sini nih. Lalu dia jalurnya ke sini ke atas. Oke. Adapun di apa namanya? Adapun di sini, sorry, kan begini ya. Adapun di sini juga ada jalur subduksi yang berhadapan begitu. Di sini ada lempeng yang menuju ke sini, satu di sini begitu. Dan di sini terus-terusnya begini. Nah, begini kan terus batasnya. Nah, sorry. Nah, ini ya. Begitulah kurang lebih. Jadi di sini ada Philippine Plate, di situ ada Indo Australia, ada apa namanya, ada Eurasia begitu. Oh ya, jadi yang di sini kan sebenarnya dia berakhir karena memang di sini adanya kolisi kan. Di sini kita temu kolisi. Ini ada kolisi antara dengan Pasifik begitu. Nah, ini sudah ada apa namanya, Banggai Sula, di sini Buton tukang besi.
Nah, nanti kita detailnya itu kita bahas di Geologi Indonesia, nanti kita bahas di mata kuliah di semester 7 ya mungkinnya untuk kalian di Geologi Indonesia seperti itu. Oke, pada bagian pertama mungkin saya cukupkan pembahasannya. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di kolom yang sudah disediakan ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.